Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Coba mana suaranya? Shalom adik-adik. Shalom. Sudah siap memuji nama Tuhan belum? Kalau udah kasih jempol dulu dong. Siapa yang hari ini tuh bersuka cita banget? Angkat tangan kanannya tinggi. Aku kak, aku. Ditambahin senyumnya. Coba senyumnya yang lebar. Kita pakai masker ya. Iya, kita nggak kelihatan kak, tapi tetap senyum kok. Siap untuk memuji Tuhan? Kita berdoa dulu. Kita tutup matanya. Kita lipat tangan kita dulu yuk. Kakak Grace mau pimpin doa untuk adik-adik di rumah. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas hari yang begitu cerah. Hari ini kami sangat bersuka cita sekali Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Urapi kami ya Tuhan, setiap mulut kami, tangan kami, kaki kami untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi rumah kami agar penuh oleh sukacita-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan yang paling keren. Biar lebih semangat, kita mau teriakin haleluya dulu Kak. Boleh kak. Tangannya dikepalin dulu ya adik-adik, biar kita lebih semangat lagi. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap. Semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian lagu apa Kak Tasya? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Yuk Kak. Ikuti kakak-kakak di belakang ya. Hatiku penuh nyanyian,
Yes banget nih Kak. Kak Grace, udah capek? Lumayan Kak Lumayan Tasya. enggak Kak? Tapi kayaknya kita harus tetap semangat. Tetap Kak semangat Tasya. dong. Adik-adik boleh silakan duduk. Oke, siapa yang di sini yang udah siap banget buat dengerin firman Tuhan? Tapi Kak, sebelum dengerin firman Tuhan, kita harus siapin hati kita dulu. Karena kan tadi kita udah loncat-loncat tuh Kak, udah nyanyi happy-happy. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Adik-adik boleh sikap berdoa. Meskipun saat-saat ini kita masih bertemu secara online, nggak tatap muka, tapi kita tetap yakin ya kalau Tuhan Yesus, kalau adik-adik juga dapat merasakan hadirat Tuhan. Amin. Yuk, boleh sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau ajarin satu lagu, judulnya Satu-Satunya. Yuk, kita mau nyanyi. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kita mau katakan dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Katakan waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
mau mengajak sama-sama untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami ucapkan setiap syukur adik-adik ke Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau sembah Tuhan Yesus adik-adik hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Bapa, buat minggu ini kami boleh Tuhan untuk beribadah. Tuhan, biarpun segala rintangan yang kami hadapi Tuhan, kami mau terus untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan setiap hari-hari kami Bapa. Kami mau terus Tuhan bertegang teguh Tuhan dengan Engkau. Tak sedetik pun Tuhan kami mau meninggalkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Bila kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang urapi dari setiap pendengaran kami Tuhan, hati kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang baru, yang siap sama-sama katakan, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo adik-adik, kembali saya dengan Kak Andre dan juga Kobon. Ya Kobon, gimana kabarnya? Kamu kemana aja ya? Kok gak pernah lihat? Adik-adik kangen loh, adik-adik kangen gak sama Kobon? Kalau ngomong kangen, bilang teriak kangen yuk. 1, 2, 3. Kurang kedengeran. Kamu yang ngomong, adik-adik kalau kangen sama Kobon, teriak kangen. 1, 2, 3. Kangen. Mereka kangen Kobon. Jadi mereka itu pengen denger cerita sekolah minggu hari ini. Sudah siap belum? Ngomong-ngomong, Kobon kemana aja sih? Kok nggak pernah lihat? Iya, aku kena COVID. Oh, kena COVID. Ceritain dong.
jadi gini, aku itu kena COVID, 14 hari aku di rumah sakit. Jadi aku dirawat, untung susternya dan dokternya baik-baik semua. Terima kasih suster, terima kasih dokter, kok benda sembuh. Oh iya, jadi terus gimana makanannya? Oh makanannya nggak enak, kurang enak. Enakan babi panggang ya. Oh, iya, babi panggang enak-enak. Iya makanya, tapi sekarang kan kamu udah sembuh. Kakak juga sudah pernah kena COVID juga, sekarang sudah sembuh. Kita kan sekarang di rumah, nggak apa-apa lepas masker, ya. Oke, tapi adik-adik kalau keluar harus pakai masker ya. Kalau bisa di rumah aja, nggak keluar-keluar. Iya, buka, bisa nggak? Bisa ini. Nah ya, adik-adik, apa kabarnya semua? Kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, ceritanya tentang Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Tahu nggak murid Yesus ada berapa? 11. Salah, bener nggak ada di 11? Bukan kan? Berapa? 12. Oh 12. Iya 12. Bukan 11. 12 kan sama Yesus jadi 12. Karena totalnya 11 tambah 1 jadi 12. Bukan, ngaco. Iya 11 tambah 1 jadi 12. Kan kayak di mana-mana begitu. 11 pemain tambah 1 pelatih jadi 12. Oh itu mah sepak bola, ngaco. Kamu nggak boleh. Itu sepak bola lain. Ini murid-murid Yesus. Murid Yesus itu ada berapa? Ada 12. Oh ya, sorry. Iya, jadi ceritanya Yesus itu tinggalnya dekat Laut Galilea. Nah, sekarang kalau dekat Laut Galilea, kira-kira pekerjaan orang itu apa? Polisi? Bukan. Jadi astronot? Oh, apalagi astronot, zaman dulu belum ada roket, gimana mau terbang. Jadi mereka itu rata-rata nelayan. Oh nelayan, iya, jadi mereka kerjanya menangkap ikan. Nah, jadi suatu saat Yesus sedang berjalan nih di tepi laut. Tuk tak. Loh, kenapa? Masa bunyinya tuk tak. Itu kan di tepi laut, mana bunyi begitu? Emang pakai sepatu hak? Loh bukan, jadi bunyinya gimana? Bunyinya srek. Oh iya, jadi bunyinya srek karena di pasir ya. Terus tiba-tiba Yesus melihat, wah ada 2 orang nelayan. Tahu nggak 2 orang itu namanya siapa? Siapa? Nel sama Ayan? Bukan, namanya Simon Petrus dan Andreas. Iya, Andreas kan nama kakak juga Andreas. Iya, nama kakak juga Andreas. Berarti kakak murid Yesus juga? Iya, murid Yesus. Iya, jadi Yesus ke mereka dan panggil mereka. Hai kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Hah? Kenapa? Penjala manusia? Susah lah jadi jala manusia. Mau seberapa besar jalannya? Lagi pula harus tunggu orang-orang berenang ke laut baru bisa ditangkap di jala. Loh bukan gitu maksudnya. Maksudnya Yesus penjala manusia itu kiasan, simbol gitu. Simbol apa? Iya maksudnya begini. Maksudnya kan ikan itu kan dilempar jala ditangkap. Nah manusia ini bukan ditangkap seperti kayak tangkap gitu. Terus diseret gitu. Bukan. Jangan pegang-pegang rambutku. Oh iya sorry. Aku baru dari salon. Rambutku ini bagus tau gak? Oh iya. Pakai gel ya? Iya pakai minyak rambut ini. Jangan gak. Oke sorry. Jangan pegang kepala orang gak boleh ya. Iya jangan. Iya jadi Yesus itu memanggil mereka. Kan kujadikan penjala manusia. Yang dimaksud adalah orang-orang ini akan memberitakan kabar baik tentang Yesus. Menceritakan kebaikan Yesus. Sehingga mereka bisa menarik orang-orang datang kepada Tuhan. Oh gitu, penjala manusia. Iya, bukan gak ditangkep terus dibawa gitu. Iya, jangan pegang pala. Iya, sorry. Nah, jadi waktu dipanggil, kira-kira respon mereka gimana? Nggak tahu. Mereka bilang apa? Ya, mereka bilang, oke, mereka ikut Tuhan. Mereka tinggalkan semua perahunya, tinggalkan jalannya, mereka ikut Tuhan. Keren. Ya, nah setelah itu Yesus berjalan kembali nih, melihat lagi ada sekumpulan orang di situ, dan di situ ada 2 orang yang bernama Yohanes dan yang kedua, tahu nggak siapa? Siapa? Yakobus. Yakobus, aku namanya Yakobus. Yakobus dia ya. Kenapa aku nggak dipanggil Yakobus? Kepanjangan, kau panggil kau kan lebih cepat.
Kobon, iya, Bon, Yakobus Bon, iya, aku murid Yesus juga, iya, kamu juga murid Yesus. Jadi Yesus juga panggil mereka, hei, kamu, akan kujadikan kamu penjala manusia, ikutlah aku. Wah, keren. Tapi ngomong-ngomong, kalau Yesus mau butuh penjala manusia, kenapa nggak pakai Spiderman? Spiderman kan punya jala, cus, 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 gitu. Nah, itu kan komik, itu nggak benar, itu kan cerita komik buatan manusia. Maksudnya bukan jala itu, jalanya lain lagi, seperti memenangkan dengan kasih, itu yang dimaksud. Oh iya, jadinya dia lihat, dia panggil, hei kamu, ikutlah aku. Tahu nggak jawaban mereka lagi? Pasti mau. Iya, tiba-tiba mereka seketika lemparkan jala mereka, mereka tinggalkan perahu mereka, termasuk ayah mereka. Ayah? Iya, mereka tinggalkan semuanya untuk mengikut Tuhan. Oh gitu, tapi kenapa Yesus nggak panggil orang-orang yang keren ya? Loh, maksudnya keren gimana? Itu kan nelayan keren. Bukan, maksudnya orang-orang yang pendidikan tinggi, kayak mungkin dokter atau guru, atau yang pendidikannya sudah sampai S2, sampai kuliah, sampai... Oh, itu justru intinya cerita. Yesus justru mencari orang yang biasa-biasa. Nelayan itu kan biasa-biasa. Iya biasa, tapi nelayan-nelayan yang biasa-biasa itu Yesus rubah menjadi orang-orang yang luar biasa. Keren. Iya, sama seperti kamu dan kakak. Kita berdua orang yang biasa, bener nggak? Iya biasa, tapi aku nggak punya kaki. Iya, maksudnya orang biasa seperti kakak, saya Kobon, seperti adik-adik yang di rumah. Tapi Tuhan rubah karakter kita yang cuman biasa-biasa, yang penuh dengan kelemahan. Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Keren. Adik-adik mau jadi orang yang luar biasa? Iya, percaya dan ikut Yesus ya. Pasti jadi orang luar biasa. Iya adik-adik, kalau kita ikut Tuhan Yesus, Tuhan akan ubahkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, kemudian Yesus pergi lagi, panggil lagi. Tahu nggak yang berikutnya nih, Yesus ketemu namanya siapa? Siapa? Yakobus lagi. Yakobus lagi. Jadi ada 2 Yakobus. Iya. Jadi namanya panggilnya gimana? Yakobus 1, Yakobus 2? Bukan. Ya, jadi yang satu nama anak Zebedeus, yang satu nama anak-anaknya anak dari Alfeus. Nah, jadi semua dipanggil, totalnya ada berapa? 12. Iya benar, 12. Tahu nggak muridnya siapa aja? Aku tadi Simon Petrus, terus Andreas, ya, terus Yakobus, kayak aku Yakobus. Iya, terus Yohanes, terus adik-adik tahu nggak siapanya? Adik-adik tahu nggak siapanya? Siapa namanya? Ya kakak sebutinnya. Simon Petrus 1, Andreas 2, Yohanes 3, Yakobus 4, terus Yakobus lagi 5. Iya, terus setelah itu Filipus 6, Bartolomeus, keren namanya. Iya, 7. Kemudian Thomas, atau Tim ya. Iya, Thomas. Kemudian setelah itu Matius. Setelah itu Tadeus. Tadeus. Kemudian berikutnya Simon lagi. Simon Kuadrat, Yakobus Kuadrat. Iya, dan baru yang terakhir Yudas. Yudas kan yang akhirnya mengkhianati Yesus. Iya, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Awalnya nggak gitu Yudas. Awalnya mereka dan lain-lain yang biasa, yang Tuhan ubahkan, Tuhan jamah dan membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tahu nggak? Awalnya mereka memang punya kelemahan. Mereka imannya lemah, pada saat itu mereka gagal, mereka mengecewakan Yesus. Tapi Yesus sabar sama mereka. Kamu sabar nggak? Enggak, aku nggak sabar. Makanya kamu bukan Tuhan Yesus. Yesus itu sabar, kamu harus belajar sabar dong. Iya, aku mau belajar sabar. Iya, jadi kamu harus belajar sabar.
kita belajar sabar, belajarnya dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sabar. Sabar ngajarin mereka supaya mereka menjadi murid-murid yang luar biasa. Dididik, dibimbing meskipun mereka lemah, kadang-kadang gagal, mengecewakan. Tapi Yesus tetap setia. Dan tahu nggak setelah itu, yang tadinya mereka murid, mereka akhirnya jadi guru. Keren, kok bisa jadi guru? Iya, karena sebelum jadi guru harus jadi murid dulu. Kobon kalau mau jadi guru harus jadi murid. Iya, jadi harus jadi murid-murid yang baik ya adik-adik. Jadi waktu mereka jadi murid-murid yang baik, akhirnya mereka menjadi guru-guru yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Tahu nggak mereka bilang apa? Orang-orang ini katanya, orang Farisi waktu tangkap mereka. Orang-orang ini adalah orang yang menggoncangkan dunia. Goncang kayak gini. Iya bu, maksudnya goncang itu seperti turn the world upside down. Hah, dunia kebalik jadi begini. Bukan, maksudnya mereka betul-betul mengubahkan sesuatu yang baru. Mereka memberitakan kabar baik. Mereka melakukan banyak mujizat. Mereka memenangkan jiwa. Mereka menggenapi yang namanya amanat agung. Oh, apa itu amanat agung? Ya artinya kerinduan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, 12 orang inilah Tuhan pakai. Nah, sama seperti mereka, kita semua, Kobon, Kak Andre, adik-adik di rumah, kita semua akan dipakai Tuhan menjadi penjala-penjala manusia. Yeay, keren. Dan kita akan memenangkan banyak jiwa. Kita nggak perlu lagi Spider-Man. Nggak perlu jala, bukan itu. Tapi kita punya urapan yang lebih dahsyat dari Spider-Man. Oh iya, keren. Aku juga mau. Ya, mau ya adik-adik? Yuk, kalau kita mau jadi murid-murid Tuhan, dengarkan panggilannya. Jadilah murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Awalnya biasa-biasa, Tuhan ubahkan menjadi seorang yang luar biasa. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk cerita ini Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana murid-murid Yesus, murid-murid yang taat, yang mendengarkan panggilan Tuhan. Dan mereka meresponi Tuhan. Dan mereka yang tadinya hanya orang-orang yang biasa, tetapi Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang tadinya murid, kemudian mereka menjadi guru yang luar biasa. Menggoncangkan dunia, memenangkan jiwa. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang menonton saat ini. Jamah mereka, urapi mereka supaya mereka meresponi panggilan Tuhan. Dan mereka menjawab panggilan mereka. Dan menjadi murid Yesus yang taat dan dengar-dengaran. Menjadi murid-murid yang luar biasa. Di sekolah mereka, dimanapun mereka berada, meskipun mereka saat ini belum bisa keluar rumah, tetapi di dalam sekolah studi online pun mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, murid-murid yang luar biasa. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan semua katakan amin. Bye-bye. 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 Jangan kemana-mana. Kita mau ngumumin apa Kak Yoel? Pemenang lomba dong Kak. Pemenang lomba. Emang kita ada lombanya apa aja? Ada TikTok. Ada TikTok, ada Board Bible Story. Kita mau ngumumin yang mana? TikTok dulu lah TikTok Kak. dulu. Tapi sebelumnya kakak mau ngucapin terima kasih buat adik-adik yang sudah ikut partisipasi dalam lomba. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Siap-siap adik-adik? Yang TikTok dulu, berarti yang juara? Kedua dulu. Oke, kita umumkan juara kedua jatuh kepada Andreas, Yohanes, Thomas. Juara pertama adalah Andreas, Yohanes, Thomas. yeay, tepuk tangan buat adik-adik yang sudah menang lomba TikTok. Berarti masih ada satu lagi.
Board Bible Story. Juara keduanya langsung aja ya. Juara kedua jatuh pada dan juara pertamanya jatuh kepada tepuk tangan yuk buat adik-adik yang sudah menang. Terima kasih buat mama papa yang selalu mendukung adik-adik. Dan terima kasih juga buat adik-adik yang selalu semangatan ikut ibadah online. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless you.